Perkenalkan, nama saya Olivia Lutfi Ramadhani dengan NIM 71014211205 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Rombel A. Di sini saya akan memaparkan perbedaan jurnal penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, pendekatan kuantitatif dengan judul Hubungan Tingkat Ekonomi Orang Tua dengan Pemilihan Arah Karir Peserta Didik di SMA Negeri 1 Sitiung. Sedangkan judul untuk pendekatan kualitatif yaitu analisis faktor yang mempengaruhi pilihan karir siswa dengan pendekatan kualitatif dalam konteks pendidikan menengah atas. Selanjutnya, masalah seperti apa yang ada di pendekatan kuantitatif, yaitu masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara tingkat ekonomi orang tua dan pemilihan arah karir peserta didik, di mana penelitian ini bertujuan untuk menggali apakah terdapat pengaruh signifikan dari kondisi ekonomi keluarga terhadap keputusan yang diambil oleh anak dalam menentukan jalur karir mereka. Misalnya, eh, si A disekolahkan di SMA Kesehatan karena bapak ibunya ingin mohon maaf, ingin pendapatan ekonomi keluarganya meningkat. Diharapkan si A ini dapat menjadi dokter ataupun perawat. Sedangkan untuk pendekatan kualitatif adalah masalahnya yang diangkat adalah untuk memahami faktor-faktor apa saja yang mengaruhi pilihan karir siswa di tingkat menengah atas. Tujuan dari penelitian kuantitatif yang pertama, tingkat ekonomi orang tua peserta didik di SMA Negeri 1 Sitiung. Dan yang kedua, pemilihan arah karir. Ketiga, hubungan tingkat ekonomi orang tua dengan pemilihan arah karir peserta didik di SMA Negeri 1 Sitiung. Sedangkan untuk kualitatif yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan karir siswa di tingkat menengah atas. Untuk kuantitatif, metode pengumpulan datanya adalah membuat kisi-kisi angket, penyusunan angket, menentukan skor angket, uji validitas instrumen, dan uji reliabilitas. Nah, dalam pengumpulan data untuk pendekatan kuantitatif ini sedikit rumit karena mengandung angka. Kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan karir siswa SMA Negeri 1 Sitiung ini. Selanjutnya nanti data tersebut akan diolah untuk penjelasan lebih lanjut. Sebentar, saya akan membacakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Terdengar pendekatan kualitatif ini sedikit lebih mudah, namun untuk wawancaranya kita harus mencari narasumber yang dalam kurung itu mengerti tentang judul jurnal ini tadi, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi karir siswa. Lalu untuk analisis data metode pendekatan kuantitatif ini yaitu menggunakan statistik deskriptif, yang artinya statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Maksudnya adalah kita tidak boleh memanipulasi data. Misal, si A ini jawab sangat sesuai, namun kita manipulasi dengan cukup sesuai, itu tidak boleh. Jadi kita harus pure menghitung data tersebut dengan jujur dan sesuai dengan data aslinya. Untuk pendekatan kualitatif ini disusun menjadi pola, kategori, dipecah menjadi unit,
Sintetis dipilih mana yang akan dikaji dan membuat kesimpulan sehingga didapat hasil penelitian yang mudah dipahami. Untuk cara penulisan hasil dan pembahasannya, dalam pembahasan hasil penelitian yang berjudul Hubungan Tingkat Ekonomi Orang Tua dengan Pemilihan Arah Karir Peserta Didik di SMA Negeri 1 Sitiung yang menggunakan kuantitatif, memungkinkan peneliti untuk mengukur dan mengevaluasi hubungan antara variabel tingkat ekonomi orang tua dan pilihan karir peserta didik secara objektif. Hasil diperoleh tidak hanya memberi gambaran, namun juga cenderung mengetahui jelas mengenai kecenderungan pemilihan karir, kondisi ekonomi, tetapi juga menyajikan data statistik tersebut. Untuk penelitian kualitatif, dijelaskan dengan sangat rinci, memaparkan temuan-temuan yang diperoleh melalui metode pengumpulan data yang beragam seperti wawancara yang mendalam, observasi, sehingga informasi yang disajikan dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca. Kelebihan dari penelitian kuantitatif antara lain kemampuannya untuk memberikan analisis yang mendalam dan berbasis data mengenai pengaruh tingkat ekonomi orang tua terhadap pemilihan arah karir peserta didik. Untuk kelebihan kualitatif adalah hasil masalah memiliki kelebihan signifikan, yaitu kemampuannya untuk menjelaskan temuan secara rinci melalui pendekatan deskriptif. Yang dimaksud secara rinci adalah peneliti mampu mengolah kata-kata nanti dijadikan suatu hasil atau pembahasan jurnal yang deskriptif, di mana peneliti menjelaskan secara rinci poin demi poin hasil dari jurnal tersebut. Untuk kekurangannya dalam penelitian kuantitatif, yaitu terbatasnya konteks yang mungkin memengaruhi hasil karena fokus hanya pada satu sekolah, yaitu SMA Negeri 1 Sitiung, sehingga temuan mungkin tidak sepenuhnya dapat generalisasi ke sekolah lain dengan latar belakang yang berbeda. Untuk kekurangan kualitatif, potensi subjektif dalam analisis data, di mana interpretasi peneliti dapat memengaruhi hasil. Selanjutnya ada esai tentang penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, definisi. Penelitian kualitatif dan kuantitatif merupakan dua pendekatan utama dalam penelitian soal memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda. Penelitian kualitatif berfokus mendalam pada wawancara, namun kuantitatif menggunakan pengukuran data analisis statistik yang berupa tadi bisa kita contohkan kuesioner maupun kuesioner dan angket, terus yang berisikan pernyataan-pernyataan atau pertanyaan biasanya di sering dipakai oleh kakak-kakak mahasiswa. Selanjutnya, kapan dan mengapa satu pendekatan lebih sesuai? Kualitatif lebih sesuai digunakan ketika tujuan penelitian adalah memahami pengalaman, persepsi, atau dinamika sosial yang kompleks. Misalnya analisis, menggali wawasan dalam mengenai motivasi, harapan, dan hambatan. Sebaliknya, kuantitatif digunakan ketika peneliti ingin mengukur hubungan variabel. Ini sebetulnya pendekatannya dipakai oleh peneliti kuantitatif maupun kualitatif sudah sesuai karena judul masing-masing dari mereka itu berbeda, namun meneliti tujuan yang cenderung atau topik yang cenderung sama, yaitu karir siswa atau mahasiswa. Contoh kasus sudah kita sebutkan di atas tadi, di mana pendekatan kualitatif memiliki hasil dapat memberikan gambaran yang lebih holistik
mengenai bagaimana siswa membuat keputusan karir mereka dalam konteks pendidikan menengah atas. Sementara kuantitatif akan melibatkan pengumpulan data melalui survei dan mencakup variabel-variabel seperti tingkat pendidikan, pendapatan, dan pilihan karir siswa. Kesimpulannya adalah dalam penelitian sosial, baik pendekatan kualitatif maupun kuantitatif memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pemilihan pendekatan yang tepat bergantung pada tujuan penelitian dan konteks yang diteliti. Dengan memahami kekuatan dan keterbatasan dari kedua pendekatan ini, peneliti dapat merancang studi yang lebih efektif dan mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang fenomena yang kompleks seperti pilihan karir siswa dalam kasus analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan karir siswa dan hubungan antara tingkat ekonomi orang tua dan pemilihan arah karir. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan siswa. Sekian yang bisa saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.